warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Devanda Yuda Barakus. Di sini saya akan menjelaskan tentang algoritma shortest job fish dalam kurung SJF. Shortest job fish atau SJF merupakan penjadwalan tidak berprioritas dan non-preventif. Maksud non-preventif di sini ialah ketika proses diberi jatah waktu penggunaan prosesor, maka prosesor tidak dapat diambil proses lain sampai proses tersebut selesai dieksekusi. Penjadwalan ini mengasumsikan waktu jalan proses sampai selesai diketahui sebelumnya. Mekanismenya adalah menjalankan proses dengan waktu jalan terpendek lebih dulu sampai selesai, sehingga memberikan efisiensi yang tinggi dan turnaround time rendah. Dalam artian waktu yang digunakan saat program atau job mulai masuk ke sistem sampai proses diselesaikan sistem membutuhkan waktu yang singkat. Shortest job fish bisa dikatakan algoritma penjadwalan yang optimal dengan rata-rata waktu tunggu yang minimal. Penjadwalan SJF ini merupakan penjadwalan yang dapat dikatakan sebagai berprioritas di SJF. Prioritas diasosiasikan dengan masing-masing proses dan memproses dialokasikan ke proses dengan prioritas tertinggi. Proses-proses tersebut yang sama akan dijalankan secara FIFO. Penjadwalan ini mengasumsikan waktu jalan proses atau sampai selesai. Waktu lamanya proses diketahui sebelumnya. Mekanisme penjadwalan SJF adalah lebih dulu menjadwalkan proses dengan waktu jalan terpendek sampai selesai. Setelah proses itu selesai, maka proses dengan waktu jalan terpendek berikutnya akan dijadwalkan. Demikian seterusnya. Keunggulan penjadwalan SJF ini adalah: 1. Mempunyai efisien tinggi dan turnaround time rendah. 2. Selain itu, SJF selalu memperhatikan rata-rata waktu respon terkecil, maka sangat baik untuk proses interaktif. Umumnya proses interaktif memiliki pola, yaitu menunggu perintah, menjalankan perintah, menunggu perintah, dan menjalankan perintah, begitu seterusnya. Definisi SFJ pada algoritma ini ditempuh dua langkah. Langkah pertama, menentukan urutan prioritas berdasarkan pendeknya proses yang dilayani. Langkah kedua, menentukan pada saat tertentu proses mana yang perlu dilayani oleh prosesor. Sekalipun urutan prioritas proses sudah ditentukan pada langkah pertama, namun masih ada masalah yang dapat menghambat pelaksanaan proses menurut urutan itu. Masalah itu adalah masalah saat tiba dari setiap proses. Kalau pada saat proses siap menerima proses serta proses terpendek sudah tiba, maka proses terpendek itulah yang dikerjakan oleh prosesor sesuai dengan pengaturan pada langkah pertama. Tetapi kalau pada saat prosesor sudah siap menerima proses, sedangkan proses yang memperoleh giliran pada saat itu belum juga tiba, maka kita perlu mempunyai ketentuan tentang proses mana yang akan dikerjakan oleh prosesor. Ketentuan itu adalah pada saat prosesor siap menerima proses, sedangkan proses terpendek yang memperoleh giliran pada saat itu belum juga tiba, maka lihat semua proses yang sudah tiba pada saat itu. Proses yang sudah rampung diabaikan. Dari proses yang sudah tiba tapi belum diproses, itu dipilih proses terpendek, dan proses terpendek itulah yang pada saat itu dikerjakan oleh prosesor. Kekurangan dari algoritma SFJ: 1. Susahnya untuk memprediksi burst time prosesnya akan dieksekusi selanjutnya. 2. Prosesnya mempunyai burst time yang besar akan memiliki waiting time yang besar pula, karena yang dieksekusi terlebih dahulu adalah prosesnya dengan burst time yang lebih kecil. Terdapat dua skema. 1. Non-preventif atau harus diselesaikan. CPU hanya sekali diberikan pada suatu proses, maka proses tersebut tetap memakai CPU hingga proses tersebut melepaskannya. Contoh, proses P1 arrival time 0.0 burst time 7, proses P2 arrival time 2.0 burst time 4, P3 arrival time 4.0 burst time 1, P4 arrival time 5.0 burst time 4. SJF atau non-preemptive 0P1 78 P3 12 4 P2 16 P4. Waiting time P1 sama dengan 0, P3 sama dengan 7 kurangi 4 sama dengan 3, atau dilihat arrival time P2 sama dengan 8 kurangi 2 sama dengan 6,
atau dieksekusi mulai waktu ke min 8 tapi datang pada waktu kedua. P4 12 kurangi 5 sama dengan 7, atau dieksekusi mulai waktu ke 12 tapi datang waktu ke 5. Average waiting time 0 tambah 6 tambah 3 tambah 7 dibagi 4 sama dengan 16 bagi 4 sama dengan 4. Preemptif bisa berhenti di tengah jalan. SJF preemptif 02 P1 45 P2 7 P3 P2 11 P4 16 P1 pada waktu 0 P1 dieksekusi pustim sama dengan 7, pada waktu 2 P2 datang pustim 4 P1 masih sisa 5, diran yang kecil dulu dalam kurung 4 P2, pada waktu 4 P3 datang pustim 1 bagi P2 masih sisa 2, diran yang kecil dulu P3. Waiting time P1 sama dengan 0 tambah 9 berasal P1 diran 11 datang 2 sama dengan 9. P2 sama dengan 0 tambah 1 berasal dari P2 diran 5 datang 4 sama dengan 1. P3 sama dengan 0 datang waktu 4 dieksekusi waktu 4. P4 sama dengan 7 kurangi 5 datang waktu 5 dieksekusi 7. Short service scheduling atau SCF, proses yang melalui CPU burs paling kecil dilayani terlebih dahulu. Misal ada 4 proses, P1, P2, P3, dan P4. Proses P1 pustim 6, proses P2 pustim 8, proses P3 pustim 7, proses P4 pustim 3. Waktu tunggu untuk tiap-tiap proses. Proses P1 waiting time 3, P2 waiting time 16, proses P3 waiting time 9, proses P4 waiting time 0. AWT sama dengan 3 tambah 16 tambah 9 tambah 0 dibagi 4 sama dengan 7 ms. Gen card P4 0, P1 3, P3 9, P2 16, 24. Kelemahan SJF, sulitnya mengetahui CPU boost time berikutnya. Cara mengatasinya dengan memprediksi CPU boost time berikutnya menggunakan rata-rata eksponensial dari boost time sebelumnya. T akar N plus 1 sama dengan AT akar N plus dalam kurung 1 min A tutup kurung T akar N. T akar N plus 1 sama dengan panjang CPU burs yang diperkirakan. T akar N sama dengan panjang CPU burs sebelumnya. T akar R sama dengan panjang CPU burs ke N yang sedang berlangsung. A sama dengan ukuran pembanding antara T N dengan Tn plus 1 dalam kurung 0 sampai 1. Sebagai contoh, A sama dengan 0,5 CPU boost T akar N. T akar N 10, 6 ke 8, 4 ke 6, 6 ke 6, 4 ke 6, 4 ke 5, 13 ke 9, 13 ke 11, 13 ke 12. Pada awalnya T1 sama dengan 6. Pada awalnya T1 sama dengan 6 dan T1 sama dengan 10, sehingga T2 sama dengan 0,5 kali 6 tambah dalam kurung 1 kurangi 0,5 tutup kurung dikali 10 sama dengan 8. Nilai ini akan digunakan untuk mencari T akar 3. Penjadwalan SJF non preemptif juga preemptif. Misal ada proses P1 yang datang pada saat P0 sedang berjalan. Pada preemptif, jika CPU burs P1 lebih kecil dari sisa waktu yang dibutuhkan P0, maka P0 akan diberhentikan dulu dan CPU dialokasikan untuk P1. Penjadwalan SJF secara preemptif dikenal dengan shortest remaining time fuse scheduling. D3 sama dengan 0,5 kali 4 tambah dalam kurung 1 kurangi 0,5 tutup kurung dikali 8 sama dengan 6. Misal terdapat 4 proses.
Proses B1 arrival time 0 plus time 8. Proses B2 arrival time 1 plus time 4. Proses B3 arrival time 2 plus time 9. Proses B4 arrival time 3 plus time 5. Ringkat B1 0 1, B2 5, B4 5 10, B1 17, B3 26. Proses P1 waiting time 0 tambah 10 kurangi 1 sama dengan 9. Proses P2 waiting time 1 kurangi 1 sama dengan 0. Proses P3 waiting time 17 kurangi 2 sama dengan 15. Proses P4 waiting time 5 kurangi 3 sama dengan 2. Aku tunggu tiap proses. AWT sama dengan 9 tambah 0 tambah 15 tambah 2 dibagi 4 sama dengan 6,5 ms. Implementasi dalam kehidupan atau teknologi yang menggunakan algoritma SFJ. Sistem resep obat merupakan sistem yang akan dibangun untuk meningkatkan pekerjaan yang akan dilakukan oleh tim medis, di mana dengan adanya sistem resep obat ini akan meringankan proses pekerjaan dari tim apoteker tanpa harus menginput ulang di sistem. Selain itu, dengan adanya perancangan sistem resep obat yang akan dibangun tersebut akan melatih para tim medis untuk membiasakan diri dengan teknologi yang semakin cepat perkembangannya di dunia kedokteran dan dunia medis, yang nantinya akan mengurangi kertas-kertas yang selama ini menjadi media utama dalam menulis resep obat. Dengan demikian, adanya perancangan sistem resep obat dengan menggunakan algoritma Short Job Fish atau SJF bisa disingkat, dapat meringankan semua pihak dan demi kelancaran semua pekerjaan yang akan dilakukan dalam jangka waktu yang lebih efisien. Kesimpulan, penjadwalan CPU. Penjadwalan CPU adalah pemilihan proses dari Andrean Reddy untuk dapat dieksekusi. Algoritma yang digunakan dalam penjadwalan CPU ada bermacam-macam. Di antaranya adalah Fisher atau FJFS, merupakan algoritma sederhana di mana proses yang datang duluan maka dia yang dieksekusi pertama kalinya. Algoritma lainnya adalah Shortest Job Fish atau SJF, yaitu penjadwalan CPU di mana proses yang paling pendek dieksekusi terlebih dahulu. Kelemahan algoritma SJF adalah tidak dapat menghindari starvation. Untuk itu diciptakan algoritma round robin atau RR. Penjadwalan CPU dengan round robin adalah membagi proses berdasarkan waktu tertentu, yaitu waktu kuantum T. Setelah proses menjalankan eksekusi selama di satuan waktu, maka akan digantikan oleh proses yang lain. Permasalahannya adalah bila waktu kuantumnya besar, sedang proses hanya membutuhkan waktu sedikit, maka akan membuang waktu. Sedang bila waktu kuantum kecil, maka akan memakan waktu saat context switch. Penjadwalan FJFS adalah non-preemptive, yaitu tidak dapat diinterupsi sebelum proses dieksekusi seluruhnya. Penjadwalan RR adalah preemptif, yaitu dapat dieksekusi saat prosesnya masih dieksekusi. Sedangkan penjadwalan SJF dapat berupa non-preemptif dan preemptif. Seperti itulah penjelasan saya tentang pengertian algoritma dan cara menghitung algoritma SJF atau Shortest Job Fish. Semoga sesudah melihat video ini mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Apabila ada kata yang salah atau kurang, mohon dimaklumi. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.